Barcelona tidak akan jual Arthur Melo. Target Manchester United ternyata maling waktu kecil. Nomor keramat disiapkan untuk Jadon Sancho. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Semua update penting untuk Anda hari ini. Transfer Messi tidak akan membantu Liga Italia. Javier Tebas selaku Presiden Liga Spanyol yakin kedatangan Lionel Messi ke Inter Milan tidak akan bisa membantu masalah finansial di kompetisi Liga Italia. Kemarin, mantan Presiden Inter, Massimo Moratti, percaya bahwa kedatangan bintang sepak bola asal Argentina itu ke Nerazzurri bisa saja terwujud meski dengan angka transfer yang sangat besar. Akan tetapi, Javier Tebas tidak ingin sekali lagi kehilangan pemain bintang Liga Spanyol setelah sebelumnya Cristiano Ronaldo memilih meninggalkan Real Madrid demi Juventus. Bagi Tebas, kedatangan Messi ke Inter tidak akan mengubah apapun wajah Liga Italia yang saat ini secara keseluruhan masih diterpa banyak masalah finansial. Hal serupa pernah diucapkan di masa lalu. Katanya tanpa Cristiano Ronaldo, Liga Spanyol bakal merosot. Tanpa Cristiano Ronaldo, Liga Spanyol bakal kehilangan banyak pendapatan. Dalam kenyataannya, masih banyak minat penonton televisi untuk liga ini. Para pemain hebat membantu tapi bukan segala-galanya, kata Javier Tebas. Barcelona boleh bayar Neymar dengan cara dicicil. PSG menolak gagasan transfer Kylian Mbappe di musim panas tapi tidak dengan Neymar. Untuk pertama kalinya, raksasa Prancis tersebut secara terbuka mengungkapkan kemungkinan soal hengkangnya bintang asal Brasil tersebut. Tapi tentu saja PSG tidak akan membuatnya pergi secara mudah begitu saja, mengingat kekuatan ekonomi Barcelona dan hubungannya yang buruk dengan raksasa Liga Spanyol itu, yang kini ingin merebut kembali mantan pemainnya. Namun pintu untuk Neymar pergi tetap terbuka. Neymar saat ini berada di tahun ketiganya di PSG dan harganya sekitar 3,1 triliun rupiah. Di Prancis mereka yakin bahwa Barca mungkin tidak bisa mengirim uang sebanyak itu, mengingat raksasa Catalonia itu sedang kesulitan keuangan dan bahkan harus melakukan pemotongan gaji para pemain mereka. Menurut sebuah laporan, klub Paris itu akan bersedia menerima pembayaran secara dicicil untuk penjualan Neymar pada kesempatan ini. Sesuatu yang tidak terbayangkan bahkan tahun lalu, kata media Prancis L'Equipe. Alexis Sanchez tetap di Manchester United. Alexis Sanchez ogah potong gaji sehingga skema pinjaman ke Inter Milan bisa batal berlanjut dan sang pemain Chili tertahan di Manchester United musim depan. Mantan pemain Barcelona dan Arsenal itu mengaku lebih baik pergi meninggalkan Manchester United daripada kena pemotongan gaji jika dia pulang pada musim panas nanti usai satu masa peminjaman ke Inter Milan. Pemain bola asal Chili itu menghabiskan satu musim dengan status pinjaman di Serie A, di mana The Red Devils membayar sebagian dari gajinya. Sebetulnya, Alexis siap untuk tetap tinggal di Stadio San Siro, tapi Nerazzurri masih pikir-pikir karena besaran uang transfer yang harus dibayarkan ke Manchester United. Saat ini Sanchez masih terikat kontrak 2 musim lagi di Old Trafford dengan gaji sebesar 8 miliar rupiah per minggu. Dengan Inter enggan memikirkan biaya transfer selangit dan gaji Alexis yang juga selangit, tidak ada pilihan lain bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk menarik nafas panjang dan melihat nama Alexis Sanchez kembali masuk ke dalam skuadnya musim depan. Satu klub Liga Inggris minati Alexis. Masih soal Alexis Sanchez, satu klub Liga Inggris bisa menolong Manchester United terlepas dari masalah striker Chili ini. Pemain berusia 31 tahun tersebut dijadwalkan akan kembali ke Old Trafford musim panas ini, tapi sepertinya dia punya jalan keluar potensial dari Old Trafford. Sebuah klub sesama Liga Inggris memberi jalan keluar yang dinantikan oleh Setan Merah. Menurut laporan dari Sport Witness, West Ham United telah melakukan kontak dengan agen Sanchez guna membicarakan kemungkinan transfer di musim panas bagi pemain Chili itu. Kemungkinan besar direksi Manchester United akan setuju untuk membayari sebagian gaji sang pemain demi melihat Alexis Sanchez keluar dari daftar anggaran klub. Meskipun masih harus dipertanyakan apakah ini menjadi langkah terbaik bagi West Ham United, akan sangat menarik untuk melihat nasib apa yang terjadi pada Sanchez musim panas nanti. Kenapa Barcelona ngotot sekali Lautaro Martinez?
Pengaruh besar Lionel Messi sekali lagi terlihat dalam usaha Barcelona yang ngotot mendatangkan Lautaro Martinez dari Inter. Sang bintang muda Argentina bukan opsi terbaik untuk Barca karena harganya yang sangat mahal. Sang pemain Argentina itu dilepas dengan harga 1,9 triliun rupiah oleh Inter, sementara Erling Haaland dari Borussia Dortmund hanya memiliki harga jual 1,25 triliun rupiah saja. Ada rumor bahwa Lionel Messi terancam oleh superioritas Haaland dan ia lebih suka rekan senegaranya Lautaro sebagai rekan sepermainan di lini depan. Banyak klub besar Eropa seperti Manchester United dan Real Madrid telah menunjukkan minat mereka untuk mengontrak Erling Haaland pada bursa transfer musim panas dan diyakini bahwa duit sebesar 1,15 triliun rupiah akan cukup untuk mengamankan transfer bagi sang bintang 19 tahun itu dari tangan Dortmund. Barca kehilangan fokus musim panas ini dengan sebagian besar dana akan digunakan untuk mendatangkan Neymar dari PSG. Lagi-lagi itu merupakan permintaan dari siapa? Lionel Messi. Jurgen Klopp kaget lihat Alexander Arnold. Jurgen Klopp mengaku sedikit skeptis saat pelatih tim muda Liverpool, Pepijn Lijnders, pertama kali memperkenalkan Trent Alexander-Arnold yang diklaim punya potensi besar. Tapi setelah perkenalan pertama itu, manajer asal Jerman itu hanya bisa kagum. Menurut Jurgen Klopp yang kini berusia 52 tahun itu sangat jarang pemain sekaliber Alexander-Arnold muncul dari Akademi The Reds di Kirkby. Pada usianya yang baru 21 tahun atau 3,5 tahun sejak pertama kali memulai debutnya, kini ia telah bermain dalam 125 pertandingan skuad utama. Alexander-Arnold juga menjadi pemain termuda yang bermain sebagai starter di final Liga Champions selama 2 musim berturut-turut, di mana klubnya menang 1 kali. Kini Alexander-Arnold dikenal sebagai salah satu bek kanan terbaik di dunia dan ruang lingkupnya untuk memperbaiki diri lebih lanjut cukup menakutkan. Ia bisa menjadikan dirinya salah satu pemain terbaik dunia jika permainannya terus meningkat. Timnas Italia senang turnamen Euro diundur. Pelatih Timnas Italia Roberto Mancini merasa senang dengan penundaan Euro karena hal itu sangat menguntungkan timnya meskipun selisih 10 bulan lebih lama akan menciptakan sebuah kesulitan lainnya. Mancini telah menghidupkan kembali harapan terhadap skuad Timnas Italia sejak pertama kali mengambil alih posisi pelatih pada tahun 2018 usai Azzurri gagal lolos ke Piala Dunia. Di bawah kepemimpinannya, Italia menyelesaikan kualifikasi grup Piala Eropa 2020 dengan rekor 100% kemenangan dalam 11 laga. Pengunduran Euro ke 2021 menguntungkan karena tim nasional lain sudah lebih siap dengan mereka lebih dulu meremajakan skuadnya. Ada juga tim nasional yang sudah lama mapan seperti Prancis, begitu kata Mancini kepada Sky Sport Italia. Dengan diundur ke 2021, para pemain akan memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperbaiki diri dalam segala hal. Pertandingan terakhir Timnas Italia adalah kemenangan 9-1 atas Armenia pada November 2019. 2 pertandingan persahabatan pada Maret 2020 ini sudah ditunda karena wabah yang menyerang Eropa saat ini, dan semua pertandingan yang akan dimainkan pada bulan Juni dan Juli juga dibatalkan setelah penundaan Euro 2020 ke tahun 2021. Jadi saat mereka kembali bertemu pada bulan September, sudah hampir 1 tahun Timnas Italia tidak latihan bareng. Sebelum kita lanjutkan dengan berita Barcelona dan Manchester United, klik dulu subscribe, like, share, dan tendang loncengnya. Thomas Muller dan Bayern Munchen tetap jaga jarak. Thomas Muller tekan kontrak baru di Bayern Munchen hari Selasa waktu setempat dengan tetap menjaga jarak sosial yang sempurna di tengah wabah yang tengah melanda Jerman dan Eropa dan juga seluruh dunia akhir-akhir ini. Wakil Kapten Bayern Munchen berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak baru yang akan berlaku hingga 2023. Tapi selama proses penandatanganan, Müller dan 2 petinggi klub tampak tetap menjaga jarak sosial sejauh 2 meter untuk menghindari penyebaran penyakit ini. Jerman menjadi salah satu negara di Eropa yang paling menderita akibat pandemi tersebut dengan lebih dari 103.000 kasus dan 1.810 kematian. Pemain internasional Jerman itu tampak berhati-hati dan berusaha mematuhi langkah-langkah pemerintah ketika ia harus berpose untuk berfoto bersama 2 legenda Bayern Munchen. Barcelona tidak mau jual Arthur Melo.
Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, mengabaikan keinginan Lionel Messi agar klub menjual Arthur Melo. Pemain asal Brasil yang disebut-sebut sebagai penerus Xavi Hernandez itu dipastikan tidak akan dilepas musim depan. Barcelona mengalami masa-masa yang sulit selama beberapa minggu terakhir ini. Masalah pemotongan gaji para pemain sampai 70% telah menghancurkan hubungan baik antara para pemain dan direksi klub. Beberapa pemain senior klub telah berbicara di Instagram tentang masalah pemotongan gaji itu dan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap para direksi Barca. Beberapa pemain di klub sudah menyarankan agar ada percepatan pemilihan presiden karena mereka tidak lagi percaya pada presiden saat ini, Josep Maria Bartomeu. Bartomeu telah menjelaskan kepada pelatih Barcelona, Quique Setién, dan para pemain bahwa Arthur Melo tidak akan dijual meskipun banyak rumor beredar tentang penjualan pemain asal Brasil itu pada bursa transfer musim panas ini. Arthur Melo pernah dianggap sebagai penerus Xavi Hernandez di klub, namun ia kesulitan menghindari cedera akibat gaya hidupnya yang hedonis dan nyaris tidak memanfaatkan banyak peluang yang datang kepadanya. Sejak masuknya Quique Setién di klub, pemain Brasil ini tidak banyak membuat dampak signifikan dan telah kehilangan perannya sebagai starter di bawah kepemimpinan Ernesto Valverde. Pemain berusia 23 tahun itu terikat kontrak dengan Barca sampai dengan 2024 dan saat ini nilai jualnya mencapai 1,3 triliun rupiah pada pasar transfer. Uang hasil penjualannya dapat menambah dana untuk mengembalikan Neymar ke Camp Nou atau untuk mendatangkan Lautaro Martinez. Kedua transfer tersebut merupakan keinginan Lionel Messi. Namun Arthur Melo akan tetap tinggal di Camp Nou musim depan dan Barca kehilangan duit banyak untuk merekrut dua pemain keinginan Messi itu. Arkadiusz Milik adalah seorang maling sewaktu kecil. Siapa yang sangka bahwa target Manchester United asal Polandia yang memiliki nilai 1,1 triliun ini, Arkadiusz Milik, ternyata seorang maling sewaktu masih kanak-kanak dan hampir saja terjerumus ke narkoba. Hal ini terjadi setelah ayahnya pergi meninggalkan dirinya dan ibunya saat ia masih berusia 6 tahun. Arkadiusz Milik bersama dengan striker Tottenham Harry Kane sudah menjadi dua target penting yang ditetapkan oleh pelatih The Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Milik diharapkan akan menjadi pengganti yang layak dari Romelu Lukaku yang sudah sejak musim kemarin pindah ke Inter Milan di Liga Italia. Kepergian striker Belgia itu meninggalkan lubang besar di lini depan setan merah yang terlihat sangat menderita. Kisah pahit dari kehidupan kanak-kanak Arkadiusz Milik terjadi saat ayah, yang menjadi sosok penting dalam hidup seorang anak laki-laki, pergi meninggalkan ibu dan dirinya saat ia masih kecil. Hal ini menimbulkan dendam sangat besar di dalam hatinya, selain tidak adanya figur pengatur atau otoritas yang ditakuti. Seawal sejak usianya 6 tahun, Milik kecil mulai menjadi maling barang-barang di toko milik tetangganya di kota Tiki dan juga merokok. Beruntung seorang pelatih bola bernama Slawomir Moki Mogilan mengambil alih peran sebagai figur ayah. Dia membimbing Milik muda untuk menuju prestasi terbaiknya sebelum terlanjur salah arah beneran pada usia 6 tahun. Moki mengenang bahwa pada usia 6 tahun itu Arkadiusz Milik sangat kurang ajar, merokok dan mencuri permen di toko. Sebaiknya sang pemain Polandia yang kini berusia 26 tahun mengakui pengaruh besar Moki dalam hidupnya. Kini setelah mencatatkan 20 gol di semua kompetisi bersama Napoli musim lalu dan 12 gol di semua kompetisi musim ini sebelum terhenti akibat krisis wabah, Milik sepertinya ditakdirkan akan menjadi milik Manchester United. Ia adalah seorang pencetak gol alamiah dan Milik bisa memberi Ole Gunnar Solskjaer opsi lain di lini depan skuadnya. Nomor keramat Manchester United akan diberikan untuk Jadon Sancho. Manchester United dilaporkan menawarkan gaji besar dan nomor keramat kepada Jadon Sancho guna memingkatnya pindah ke Old Trafford musim depan. Ole Gunnar Solskjaer mempertahankan minat mereka untuk mengontrak bintang Borussia Dortmund, Jadon Sancho, kendati fakta bahwa musim Liga Inggris ini telah terhenti akibat situasi buruk yang melanda Eropa. Jadon Sancho telah membuat kemajuan besar selama 2,5 tahun di Dortmund, mengantongi 31 gol dan 42 assist hanya dari 90 penampilan bagi BVB. Manchester United belum melakukan pendekatan resmi ke Dortmund perihal transfer Sancho, tapi mereka terus-menerus berhubungan dengan agen sang pemain dalam pembicaraan mengenai transfer ini.
The Red Devils bersedia memberi Jadon Sancho jersey dengan nomor keramat nomor 7 dan gaji sebesar 4,05 miliar rupiah per minggu jika dia bersedia pindah ke Old Trafford menjelang musim depan. Namun Setan Merah harus memenuhi harga transfer yang diminta Dortmund lebih dari 2,02 triliun rupiah sambil memberi jaminan kepada sang pemain muda itu bahwa ia akan bermain di Liga Champions untuk musim 2020-2021. Satu-satunya halangan saat ini adalah kecintaannya pada Manchester City selaku klub masa kecilnya. Sekian dari gilabola.com, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.